Dari data yang ditunjukkan saat melawan Curaçao inilah yang belum terlihat saat tampil di Piala AFF tahun ini. Jauh berbeda permainan timnas sebelum Piala AFF. Jika membahas permainan timnas Indonesia di gelaran Piala AFF tahun ini, tentu banyak komentar yang tidak membuat banyak pihak terkesan. Seperti diketahui, timnas Indonesia banyak mendapat kritikan karena masalah finishing yang belum maksimal. Di 4 pertandingan yang telah dilakoni timnas Indonesia di Piala AFF, timnas Indonesia banyak membuang peluang yang seharusnya dapat dikonversikan menjadi gol. Meski timnas Indonesia meraih 3 kali kemenangan dengan 1 kali imbang, permainan skuad Garuda dinilai jauh dari saat menjalani laga FIFA Matchday melawan Curaçao. Permainan timnas Indonesia mengalahkan Curaçao pada FIFA Matchday September lalu justru lebih efektif dalam memanfaatkan peluang meski dalam tekanan oleh Curaçao. Apalagi dalam menjaga bola, timnas Indonesia saat itu tidak terburu-buru namun tepat dalam mengambil keputusan. Permainan tampak enak dilihat. Terlihat dalam 2 pertandingan kita sukses menjebol gawang Curaçao sebanyak 5 kali. Di pertandingan pertama melawan Curaçao, timnas Indonesia mencatatkan 16 kali total shot, 9 diantaranya on target. Walaupun timnas Indonesia kalah dalam penguasaan bola. Sedangkan di pertandingan kedua, statistik pertandingan masih menunjukkan hal yang sama. Timnas Curaçao masih unggul dalam penguasaan bola 62% berbanding 38%. Akan tetapi skuad Garuda berhasil mencatatkan 12 kali tembakan yang 6 diantaranya tepat sasaran. Berbanding terbalik saat Piala AFF saat ini, di matchday saat melawan Kamboja dan Brunei, timnas Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan dari segi apapun. Akan tetapi skuad asuhan Sintayong hanya melakukan 8 kali tembakan tepat sasaran dari total 18 tembakan. Dari data tersebut, ternyata timnas Indonesia mengalami penurunan dalam keefektifan saat memanfaatkan peluang. Dari data yang ditunjukkan saat melawan Curaçao inilah yang belum terlihat saat tampil di Piala AFF tahun ini. Mayoritas skuad timnas saat ini adalah skuad timnas saat mengalahkan Curaçao. Hanya Elkan Bagot dan Dimas Derajat yang tidak termasuk ke dalam skuad saat ini. Jamu Indonesia di leg kedua, stadion milik Vietnam pernah bikin malu. Saat Vietnam rajin memberi kritikan terhadap negara lain ketika menggelar pertandingan penting, persiapan mereka sendiri saat akan menjamu lawan justru tak diperhatikan. Wajah sepak bola Vietnam baru-baru ini tertampar lewat infrastruktur yang terbengkalai saat menjamu salah satu klub ternama Eropa asal Bundesliga. Momen ini terjadi saat Vietnam melakoni laga persahabatan melawan Borussia Dortmund pada akhir November 2022 lalu di Stadion Maidin di Hanoi. Para pemain Borussia Dortmund dikejutkan dengan insiden memalukan saat tiang gawang stadion kebanggaan masyarakat Vietnam itu tiba-tiba terlepas. Beruntung kejadian itu terjadi pada menit ke-85 pertandingan, tidak saat di awal laga. Bermula dari pelanggaran pemain Dortmund dalam kotak penalti. Pam Tuan Hai bersiap melakukan eksekusi penalti, sementara Marcel Lotka selaku kiper Dortmund sedang bersiap menyambut bola hasil eksekusi penalti pemain Vietnam. Dan tak sengaja ketika tangannya direntangkan di atas membuat si besar gawang copot. Eksekusi penalti pun urung dilakukan. Sementara Lotka yang merasa bersalah mencoba memperbaiki keadaan meskipun besar gawang tak bisa diperbaiki. Insiden ini membutuhkan petugas lapangan untuk memperbaiki posisi besar gawang ke posisi semula. Jauh-jauh dari Jerman disuguhi insiden besar gawang copot. Insiden ini seharusnya tidak akan terjadi lagi saat Vietnam menjamu Indonesia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Jika masih terjadi, bukan tak mungkin prestasi mentereng Vietnam di ASEAN dan Asia malah tercoreng dengan insiden yang tak seharusnya terjadi. Dapat jatah 4.000 tiket, supporter Vietnam tak antusias datang ke GBK. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman Dalimunte memastikan supporter Vietnam bakal hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, supporter tim itu kurang antusias meski mendapatkan kuota 4.000 penonton. Budiman Dalimunte mengatakan kuota untuk supporter Vietnam sesuai regulasi yang berlaku yakni 8% dari jumlah tiket yang dijual. Kuota penonton dalam laga itu memang 70% dari kapasitas stadion yakni 50.000.
Kalau Popul ya 8% sesuai regulasi. Namun supporter Vietnam tidak banyak, sebab data terakhir tidak sampai 100 orang, sebab mereka berangkat dari Vietnam, ucapnya. Dia mengatakan kalau tiket untuk supporter timnas Indonesia sudah habis terjual. Hal itu menandakan laga tersebut disambut antusias para supporter tuan rumah. Budiman mengatakan kuota penonton memang tidak bisa ditingkatkan meski kapasitas SUGBK 78.000. Hal itu menyesuaikan rekomendasi dari kepolisian.